kuasai, terus baru kemudian langkah selanjutnya itu nanti kita belajar manipulasi gambar. Nah, setelah Photoshop selesai, nanti kita lanjut lagi ke motion graphic dan video editing, kita teruskan lagi, sama ada sedikit materi tentang Blender kali ya, buat pengenalan dasar aja. Sudah? Sudah bisa melihat monitor saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, seperti biasa, tolong perhatikan di depan karena saya sudah memberikan catatannya. Jadi fokusnya hanya pada monitor saja. Hari ini saya akan jelaskan tentang layers ya, layers di Adobe Photoshop. Topik yang pertama itu adalah berkaitan dengan fungsi layers. Jadi fungsi layers di Adobe Photoshop itu dia memiliki beberapa ya, ada banyak fungsi sebenarnya sih ya di Photoshop ya. Untuk layers, pertama itu dipergunakan untuk menggabungkan beberapa gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya foto manipulation ya atau before after gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu. Ini merupakan hasil penggabungannya itu dengan menggunakan layers sebagai alat bantu untuk menghasilkan efek seperti ini. Itu salah satu fungsi layers. Terus kemudian misalnya kalau misalnya kita lihat ini poster design misalnya. Spot poster design misalnya. Kenapa saya suka dengan spot poster itu karena kelihatan dinamis ya. Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya. Ini semuanya itu merupakan hasil penggabungan dari beberapa gambar. Ya. Hasil penggabungannya itu dengan bantuan layers ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi layers itu juga dipergunakan untuk mencampur warna atau gambar dengan menggunakan mode blending. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kan ada gambar stadion dan ada gambar background gini ya. Ini dilakukannya itu dengan menggunakan teknik mode blending. Jadi yang dilakukan di sini itu adalah dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik mode blending nih di sini. Khusus untuk background stadionnya. Dan yang ketiga, layers itu juga dipergunakan untuk masking atau menyembunyikan area tertentu pada gambar. Sebagai contoh, misalnya kalau kita lihat gambar orang ini kan sebenarnya foto aslinya itu dia memiliki background. Ini juga sama, foto aslinya dia memiliki background. Hanya saja di sini itu di cropping ya, atau area backgroundnya itu kita sembunyikan dengan menggunakan tekniknya itu adalah teknik masking. Kemudian yang keempat, itu adalah menyesuaikan warna yang kemarin saya jelaskan. Jadi dalam proses menggabungkan beberapa warna, beberapa gambar, itu seringkali antara foto yang satu atau antara gambar yang satu dengan gambar yang lain itu warnanya itu tidak match ya. Warnanya itu tidak match. Tidak match-nya itu kenapa? Tidak match-nya itu biasanya karena pemotretannya itu berbeda, lighting-nya itu berbeda gitu ya. Jadi tidak match gitu dari sisi warna. Makanya perlu ada namanya color adjustment. Hanya saja proses color adjustment-nya itu nanti agak sedikit berbeda dengan, bukan berbeda ya, sama tapi caranya berbeda. Kalau misalnya kita menggunakannya itu menggunakan layer. Kemudian yang kelima, dalam proses pewarnaan, itu layer juga dipergunakan untuk mempermudah pemberian warna ya pada ilustrasi. Termasuk di dalamnya itu adalah gelap terang pada gambar. Ini merupakan beberapa fungsi layers ya. Masih banyak yang lain ya fungsinya. Ini yang saya sebutkan ini adalah fungsi layers dasar ya. Nah, kalau misalnya kita akan menguasai layers ya. Kalau kita akan bekerja dengan layers, hal-hal apa saja yang harus kalian kuasai? Yang pertama itu kalian harus menguasai painting tool.
Jadi yang pertama itu kalian harus menguasai painting tool. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan painting tool itu apa sih gitu ya? Kalau painting tool apa saja maksud saya? Jadi diantaranya itu adalah ada brush ya. Yang akan kita bahas itu adalah brush dan gradient. Ini nanti painting tool ini nih nanti akan sering digunakan dalam layers ya, terutama untuk melukis dan membuat masking. Jadi penggunaan painting tool untuk di layers itu lebih banyak dipergunakan untuk painting dan masking. Nah, brush kita bahas tentang brush. Jadi brush dalam layers itu biasanya dipergunakan untuk, saya ulangi lagi ya, biasanya dipergunakan untuk proses painting dan juga bisa dipergunakan untuk proses painting ya, masking maupun painting. Nah sekarang proses masking itu apa? Proses masking itu adalah menyembunyikan area tertentu pada gambar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah cara penggunaan brush pada layers itu kira-kira seperti ini. Misalnya kalian sudah buka Photoshop-nya belum? Sudah buka Photoshop-nya belum? Silahkan kalian buka Adobe Photoshop-nya sambil kita praktekkan ya. Sambil kita praktekkan. Prosesnya itu kira-kira seperti ini. Pertama kita buka Adobe Photoshop, kemudian buat dokumen baru dengan ukuran A4, resolusinya itu misalnya 150 ppi. Kira-kira seperti ini ya. Kita buka new gitu ya, kemudian kita pilih print. Kemudian di sini diisi 150 gitu ya. 150 A4 ukurannya, ini 150. Kemudian kita pilih di sini itu misalnya bentuknya itu adalah misalnya ya, kita isi ini brush ya, kita beri nama brush ya, kemudian 150 ppi ya, kemudian pilih create. Nah karena kita bekerja dengan layers, maka biasakan kalian menampilkan layers palette. Jadi cara menampilkan layers palette-nya itu adalah dengan menggunakan pilih menu window layers ya. Ini sehingga di sini akan tampil namanya layers palette seperti ini, layers palette. Nah, silahkan kalian tombol di sini ada tombol namanya create new layer. Ini tombol ini ya, sehingga muncul layer 1. Sampai di sini paham? Maaf Pak, yang saya layer paletnya tidak ada Pak. Pilih menu window, kemudian layers, ada nggak? Ada layer biasa dong. Oh iya. Iya Pak, Ada makasih kan? Pak. Ada kan? Sudah ada Pak. Ada Iya. ya. Jadi tampilkan layer palette, kemudian klik tombol create new layer sehingga muncul layer 1. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan brush tool. Jadi brush tool atau tekan tombol B pada keyboard. Jadi aktifkan brush tool atau tekan tombol B pada keyboard. Nah, fungsi brush tool ini ya, perhatikan ya, fungsi brush tool ini itu adalah nanti dipergunakan untuk melukis. Dan dalam penggunaan brush itu yang harus diperhatikan itu pertama pastikan tombol caps lock-nya itu pada keyboard tidak aktif. Ini akan saya ulang-ulang sampai kalian betul-betul paham. Kemudian kalau misalnya ingin memperbesar dan memperkecil itu biasa gunakan kurung siku ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini brush ya. Kita aktifkan, caps lock-nya tidak aktif. Untuk memperbesar memperkecil dengan menggunakan kurung siku. Selanjutnya kita tampilkan swatches palette ya untuk memilih warna. Swatches palette itu adanya di menu window, kemudian swatches ya, window swatches hingga muncul ada namanya swatches palette seperti ini. Kita pilih warna merah misalnya. Jadi kalau misalnya kita brush pada area ya, ini dia nanti akan mengisinya itu dengan menggunakan warna merah. Jadi kalau misalnya saya pilih warna hijau gitu ya, berarti ini kan warnanya warna foreground ya. Berarti nanti di sini akan muncul
warna hijau gitu ya. Oh, kemudian yang berikutnya saya isi dengan warna lainnya itu nanti kita buat dengan layers yang berbeda ya. Sampai di sini mengerti? Di brush. Jadi brush pada area dokumen sesuai kebutuhan. Paham? Sampai sini? Paham. Nah, sekarang silakan kalian pilih create new layer lagi. Misalnya saya pilih create new layer di sini nih. Kemudian pilih warna merah misalnya. Jadi klik tombol create new layer, kemudian klik pada warna merah misalnya. Nah, di sini di layer 2 ini kalian pilih, kalian gambar misalnya dengan warna merah. Misalnya seperti inilah ya. Gitu ya. Berarti pada dasarnya itu di sini itu sudah ada 2 layers yang memiliki warna yang berbeda-beda. Sampai di sini paham? Pak, cara biar warna di layernya itu warna merah gimana, Pak? Ini pilih warna merah pada swatches dulu. Pilih warna merah pada swatches. Pilih menu window swatches. Sudah menemukan? Sudah. Terus pilih warna dulu. Misalnya mau warna merah gitu, klik kemudian di brush pada layer 2. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Coba share screen ke saya. Share screen ke saya. Coba share screen. Nggak kelihatan ya monitornya. Nah, itu apa tuh? Di cancel. Itu di cancel dulu. Pilih menu window swatches. Window swatches, ada nggak? Pilih menu window swatches. Window swatches sudah? Window swatches-nya sudah? Pilih menu window swatches, mana swatches-nya? Iya, ini sudah ada, Kak. Sudah muncul. Nah, pilih warna di situ. Klik salah satu warna. Sudah. Sudah, warna merah, sudah. Terus gunakan brush tool. Brush tool atau tekan tombol B. Oke, aktifkan layer 2. Aktifkan layer 2, sudah belum? Masuk ke layer. Ya, terus coba di brush. Bisa nggak? Ini sudah bisa, Pak, di sininya. Cuman ininya nggak ada warna merahnya. Ya udah, nggak usah harus warna merah. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya. Iya, makasih, Pak. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas? Jelas sampai di sini? Jelas? Oke, sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Sebentar nih, sebentar. Ada ini. Sebentar, takut lupa soalnya ini punya. Bentar ya, minta maaf sebentar ya. Takut lupa saya. Bentar. Maaf.
Kita lanjutkan kembali ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu adalah mewarnai pada layers yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya warna merah kita pindahkan itu bisa tanpa mengganggu yang warna hijau. Dengan menggunakan move tool ya. Yang warna hijau juga sama. Kita pindahkan tanpa mengganggu yang warna merah. Paham tidak sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi kita bisa memindahkan objek ini ya tanpa mengganggu objek yang lain karena berada pada layers yang berbeda. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya mengatur posisi depan dan belakang. Misalnya ini merah kan berada di layer 2 ya, kemudian hijau berada di layer 1. Nah posisinya itu di atas dan di bawah. Kalau misalnya kita akan memindahkan posisi itu berarti tinggal memindahkan posisi atas bawah saja. Misalnya warna merahnya itu ditaruh di belakang yang warna hijau, ya berarti dia akan berubah seperti itu. Demikian juga yang warna merah kita letakkan kembali ke atas gitu, dia akan berubah. Itu proses memindahkan posisi depan belakang dengan cara pindahkan layer 2 ke bawah atau layer 1 ke atas. Nah, dalam proses pewarnaan itu nanti kalian akan sering menggunakan mode blending ya, seperti yang ketika kita pelajari kemarin mengenai painting ya. Jadi mode blendingnya itu ada di layer, mulai dari multiply atau color burn misalnya ya, atau misalnya menggunakan dissolve atau mau menggunakan overlay, itu sama ya, tekniknya itu sama. Dalam proses pewarnaan itu nanti akan sering kita gunakan hal-hal semacam ini. Termasuk di dalamnya itu adalah opacity untuk mengatur intensitas warna ya. Pada warna merah, kalau misalnya yang diaktifkan itu adalah warna merah. Silakan kalian coba untuk penggunaan mode blending dan opacity. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya, jadi itu proses bagaimana caranya kita menggunakan layers ya, dasar menggunakan painting tool pada layers atau layers untuk menggambar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan painting tool itu adalah berkaitan dengan gradient. Jadi gradient itu juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mewarnai dan membuat masking juga nanti dalam proses manipulasi gambar. Nah, jenis gradasi yang digunakan itu biasanya adalah foreground to background atau foreground to transparent. Jadi biasanya itu. Jadi jenis gradasi yang digunakan itu biasanya itu adalah foreground to background dan foreground to transparent. Kira-kira seperti ini. Misalnya cara penggunaan gradasinya itu seperti apa sih? Nah, silakan kalian buat dokumen dengan resolusi misalnya 150 sama ya, dengan mengakses menu file, new document. Kita buat lagi. File, new document, terus kemudian pilih, kita beri nama misalnya gradient dengan ukuran A4, resolusinya 150, kemudian create. Kemudian create. Sampai di sini jelas? Untuk pembuatan dokumennya? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan gradient tool ya. Yang berikutnya itu adalah aktifkan gradient tool. Gradient tool itu adalah ini. Jadi pada Photoshop itu ada nama gradient tool atau tekan tombol G. Nah, di sini saya minta
mengisi warna foreground-nya itu adalah warna biru dan background-nya itu adalah hijau. Nah, cara menggantinya itu seperti apa? Ini kan ada foreground biru sama background hijau ya. Jadi kita klik aja pada warna foreground. Klik, kita isi dengan warna biru. Yang belakang kita klik, kita isi dengan warna hijau. Jadi bentuknya itu adalah warna biru dan warna biru, ya warna biru dan warna hijau. Sampai di sini jelas tidak? Jadi ini proses bagaimana caranya memilih warna pada color picture. Jadi pilih warna foreground biru dan background-nya itu adalah hijau. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke